Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Kamis 18 Desember 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Mario Sar. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak. Salah satu yang masih menjadi sorotan adalah bagaimana soal upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk segera bisa melakukan rehabilitasi dan juga rekonstruksi pemulihan di 3 provinsi yang terdampak bencana. Di Aceh yang paling parah, kemudian ada Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Tidak hanya soal bagaimana infrastruktur, jembatan, jalan, tapi kemudian banyak sekali PR dari pemerintah pusat kepada 3 provinsi ini untuk bisa dipulihkan. Tidak hanya soal tadi infrastruktur, tapi juga bagaimana kehidupan warga-warga di sana, saudara-saudara kita yang rumahnya hancur, begitu ya, pekerjaan tidak ada. Inilah yang kemudian harus segera dipulihkan. Belum lagi nasib anak-anak yang harus kehilangan keluarga, orang tua mereka yang kemudian menjadi korban dari bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Bagaimana nasib mereka? Nah, pemerintah harus hadir di sana, Mario dan juga pemirsa, begitu ya. Ini menjadi PR tersendiri, PR berat yang harus segera disegerakan, begitu ya, di 2026. Ya, betul. Dan Prabowo. Kalau kita lihat bahwa dalam beberapa hari ini melalui liputan yang disampaikan atau diberikan oleh Kompas TV, bantuan demi bantuan memang selalu diberikan oleh pemerintah, baik itu via udara maupun via darat. Tetapi memang hingga saat ini karena begitu banyak wilayah ya Adisti, bahwa hingga saat ini pemerintah masih terus melakukan pemberian bantuan yang lebih optimal kepada para korban. Jadi kalau kita lihat ada beberapa cerita dari jurnalis yang pulang dari daerah bencana tersebut, mereka menceritakan bahwa hingga saat ini masih ada juga memang daerah-daerah yang terisolir, tapi tidak menutup juga bahwa ada daerah-daerah yang memang saat ini sudah ditembus, baik itu oleh aparat TNI Polri ya, yang kemarin dari beberapa hari ini selama masa bencana banjir ini terus berjibaku untuk menembus daerah-daerah yang terisolir, selain untuk memberikan akses tapi juga memberikan bantuan. Nah itu, tapi memang tidak menutup juga bahwa ada beberapa daerah yang sampai saat ini masih terisolir, masih belum dialiri listrik, masih juga belum BBM. Tapi kalau bantuan umumnya pada sudah semua, tapi memang jangka waktunya memang masih sampai saat ini. Oke, masih ditunggu bagaimana kemudian listrik bisa kembali pulih, kemudian juga penyaluran BBM juga bisa kembali pulih, termasuk juga kehidupan mereka yang harus pulih kembali, begitu ya. Berbicara soal kehidupan, pasti pekerjaan juga harus pulih. Salah satunya adalah bagaimana upah minimum UMP 2026 yang sudah peraturan pemerintahnya sudah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi kemudian upah minimum ini dikhawatirkan di bawah KHL. Ini yang kemudian menjadi sorotan, bahkan Konfederasi Serikat Buruh pun menolaknya. Nanti kita juga akan punya informasi. KHL ini kebutuhan hidup layak gitu. Kebutuhan hidup layak. Ini nanti kita akan bahas juga di Kompas Bisnis, begitu saudara. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi. Ada peristiwa dari sebuah tempat pencucian mobil dan kantor rental mobil di Bojongsari, Depok, Jawa Barat yang terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar 4 mobil serta 1 motor yang tengah terparkir di tempat rental. Salah seorang warga mengatakan sempat terdengar beberapa kali ledakan dari lokasi kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 mobil pemadam tiba di lokasi. Dan dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting. Sempet panik nggak Bu? Hah? Sempet panik nggak? Oh, bukan panik lagi, saya sampai mendarat setengah mau pingsan kayaknya. Secara kan samping banget rumah saya. Ini tembok saya, ini mobil yang kebakar itu tuh. Tapi yang dempel di saya tuh baru sepotong kebakarnya. Nah kalau yang di sininya mah udah habis, udah yang meledak. Informasi selanjutnya, saudara, diduga membawa 6 jerigen BBM bersubsidi. Sebuah mobil di Jalan Samratulangi, Kota Manado, hangus terbakar. Api pertama kali muncul dari bagian belakang mobil saat melintas di Jalan Samratulangi, Kota Manado, Rabu pagi. Menurut saksi mata, sempat terdengar ledakan kecil dan api pun semakin membesar.
Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api karena ada 6 jerigen berisi BBM yang diduga ditampung di dalam mobil tersebut. Saudara, akibat cuaca buruk, antrean panjang kendaraan terjadi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Selasa malam. Antrean kendaraan didominasi oleh truk ekspedisi yang hendak menyeberang ke Sumatera. Antrean panjang kendaraan di area pelabuhan masih terjadi hingga Rabu malam. Kendaraan ini tertahan di area pelabuhan usai BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di perairan Laut Sunda. BMKG bilang peringatan dini gelombang tinggi akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Untuk peringatan dini kondisi cuaca di wilayah Banten, khususnya di Pelabuhan Merak, kita sudah mengeluarkan peringatan dini. Peringatan dini untuk gelombang tinggi 1,25 hingga 2,5 meter, terkategori dalam gelombang moderate. Sementara hingga 3 hari ke depan masih ada potensi khususnya untuk gelombang tinggi. Informasi lainnya, saudara, kecelakaan yang melibatkan truk tronton, sebuah mikrobus dan 2 sepeda motor terjadi di Jalan Nasional Banyumas. Akibat kecelakaan, 1 orang meninggal dunia. Kecelakaan terjadi saat truk tronton yang melaju dari arah Jakarta dengan kecepatan sedang diduga mengalami remblong. Truk kemudian oleng dan menabrak sebuah sepeda motor, kemudian menabrak dan menyeret sebuah mikrobus. Kecelakaan itu menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan sejumlah orang alami luka-luka. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Aji Barang. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Penumpukan sampah tampak di pinggir rel kereta di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur pada Rabu siang. Sampah ini menumpuk karena tidak diangkut selama 1 bulan. Tumpukan sampah di pinggir rel juga dikeluhkan warga sekitar karena menimbulkan aroma yang tidak sedap. Ketua RT setempat menjelaskan penumpukan sampah itu terjadi lantaran tidak ada petugas kebersihan yang biasa mengangkut sampah tersebut. Ketua RT bilang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi terkendala terbatasnya jumlah truk pengangkut sampah. Kemarin saya suruh rilis, katanya kendalanya masih armadanya kurang, terus Banjar Gebang masih masalah antrian ini. Sekarang aja masih nginep katanya mobil itu. Masih nginep di TPA itu ya? Iya. Saudara, tumpukan sampah juga tampak di sepanjang Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Rabu siang. Tumpukan sampah yang mengeluarkan aroma tidak sedap turut berdampak kepada para pedagang. Seperti sebuah warung nasi yang sepi pelanggan karena bau yang tidak sedap dari sampah. Ya komplainnya ya bau, kebauan gitu, jadi nggak nafsu makan. Nah, Ibu pengennya gimana, Ibu? Biar cepat aja diangkut, biar cepat itu baunya nggak nyampe menyebar kemana-mana. Saudara, Polda Metro Jaya membongkar tempat aborsi ilegal di sebuah apartemen di Jakarta Timur. Total ada 361 pasien selama 3 tahun beroperasi. Penyidik Polda Metro Jaya menggerebek sebuah unit apartemen di Jakarta Timur yang diduga sebagai tempat aborsi ilegal. Praktik aborsi ilegal ini terjadi sejak 2022. Modus para pelaku menjalankan praktik aborsi ilegal ditawarkan melalui website. Polisi menangkap 6 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk alat-alat praktik aborsi. Cukup. Setelah data tersebut, kami menemukan nama-nama pasien sebanyak 361 pasien. Tentu ini masih kami lakukan pendalaman apakah 361 ini
benar melakukan aborsi di praktek aborsi ilegal tersebut atau tidak, ini sedang berproses. Terhadap tersangka, ya kami menjerat dengan Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu pasal 60, pasal 427, yaitu setiap orang ataupun perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud pasal 60, ancamannya 4 tahun, termasuk juga pasal 428, yaitu orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu atas seizin perempuan, itu ancaman hukumannya 5 tahun, maupun tidak seizin perempuan tersebut yang ancaman hukumannya 12 tahun.